kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Engkau terus memperbarui kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau bawa kami semakin tinggi lagi Tuhan, dan semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah atas setiap kami, karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Just a dollar more. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan seorang industrialis terkenal dari Amerika pada abad 19 bernama John Rockefeller. Dia adalah seorang pengusaha minyak yang sangat kaya dan pendiri dari perusahaan Standard Oil. Menurut cerita populer, ketika Rockefeller ditanya berapa banyak uang yang cukup baginya, ia menyampaikan kata-katanya yang terkenal itu. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Rockefeller benar-benar mengatakannya, ungkapan tersebut telah menjadi simbol dari sifat manusia yang tidak pernah puas, terutama dalam hal kekayaan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai iman yang memberikan rasa puas atau cukup. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 13 ayatnya yang kelima dan Mazmur 23 ayatnya yang pertama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah arus dunia yang semakin materialistis, rasa puas dan cukup menjadi hal yang langka. Hedonisme dan keinginan untuk memiliki lebih banyak materi telah menguasai kehidupan manusia modern. Uang dan harta seringkali dianggap sebagai ukuran kebahagiaan, sehingga banyak orang yang hidup dalam ketidakpuasan yang terus-menerus. Dalam konteks ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman kepadanya adalah sumber rasa puas dan cukup yang sejati. Dua ayat kunci, Ibrani 13 ayat yang kelima dan Mazmur 23 ayat yang pertama, memberikan panduan ilahi tentang bagaimana iman dapat memberikan kita rasa puas yang tidak tergantikan oleh kekayaan duniawi. Ibrani 13 ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini ditulis untuk orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula yang menghadapi berbagai tantangan termasuk godaan materialisme dan ketakutan akan kekurangan materi. Penulis Ibrani menasihati jemaat agar tidak menjadikan uang sebagai tuan, tetapi belajar untuk merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, mengandalkan janji Tuhan yang selalu menyertai mereka. Di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dituliskan demikian, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini merupakan suatu deklarasi iman yang kuat dari Daud. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan umatnya sama seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Meski hidup di tengah-tengah ancaman dan kesulitan, Daud menemukan ketenangan dan kepuasan dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hedonisme dan materialisme semakin mendominasi kehidupan banyak orang saat ini, membuat manusia merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Budaya konsumsi dan pandangan bahwa kebahagiaan dapat dibeli dengan uang membuat manusia terus mengejar harta tanpa pernah merasa puas. Uang seringkali menjadi ilah dalam zaman ini, menggantikan Tuhan di dalam hati banyak orang. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa hanya dengan iman kepadanya lah saja kita bisa menemukan rasa puas yang sejati. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima kita diajak untuk tidak menjadi budak uang, tetapi belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Mazmur 23 ayat 1 menekankan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik tidak akan membiarkan kita kekurangan. Keduanya mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan adalah kunci untuk merasa puas dan cukup meski kita tidak memiliki banyak harta material. Firman Tuhan ini juga selaras dengan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana terdapat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, di mana ia berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menempatkan nilai yang lebih tinggi pada harta surgawi daripada harta duniawi. Harta duniawi meskipun dapat memberi kepuasan hanya sesaat dan tidak dapat memberikan rasa cukup yang abadi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, Rasul Paulus menuliskan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup tidak berasal dari banyaknya harta yang dimiliki, melainkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita, kita tidak akan lagi dikuasai oleh ketakutan akan kekurangan atau hasrat untuk memiliki lebih banyak.
Rasa puas yang berasal dari iman juga membebaskan kita dari jebakan perbandingan sosial. Kita hidup di dunia di mana kita sering membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam hal kekayaan dan status sosial. Namun dengan iman kita menyadari bahwa nilai kita di hadapan Tuhan tidak diukur oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Iman kepada Tuhan mengubah cara pandang kita terhadap materi dan kekayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah dunia yang terobsesi dengan harta dan kekayaan, firman Tuhan melalui Ibrani 13 ayatnya yang kelima dan Mazmur 23 ayat yang pertama mengingatkan kita untuk menemukan rasa puas dan cukup yang sejati. Iman kepada Tuhan yang memelihara kita adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh uang atau harta. Dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, Christ at the center, kita akan dapat hidup dalam rasa cukup, bebas dari kekhawatiran akan kekurangan, dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan iman, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak akan kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami begitu dipengaruhi akan pandangan dunia mengenai kekayaan dan kemakmuran. Di dalam natur berdosa kami sering mengandalkan iman kami kepada berapa jumlah kekayaan yang kami miliki, bukan kepada Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu kami dapat belajar bahwa hanya iman kepada Tuhanlah yang dapat membuat kami merasa cukup, karena Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk kami dapat berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menjalani hidup kami dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.